maka para jin itu semakin menambah mereka rasa takut dan kengerian. Yakni tatkala mereka melihat bahwa manusia yang karena kebodohan dan kelemahan akalnya meminta perlindungan kepada jin, maka para jin itu justru semakin membuat manusia itu ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan menyimak dan mengkaji beberapa ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6 dan ke-10. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Makna dari ayat-ayat tersebut adalah, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka para jin itu menambah bagi manusia dosa dan ketakutan. Dan sesungguhnya mereka, yakni para jin, menyangka sebagaimana persangkaan kalian, wahai orang-orang musyrik Mekah, bahwasanya Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Akan tetapi sekarang, setelah diutusnya Nabi tersebut, barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan yang ketat itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi penghuni bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dahulu pada masa jahiliyah, dan merupakan salah satu tradisi orang-orang jahiliyah, bahwa mereka jika singgah atau tinggal di suatu lembah, di suatu tempat yang angker atau menakutkan, maka sebelum mereka bermalam atau tinggal di tempat itu, karena ketakutan mereka biasa berlindung kepada pemimpin atau penguasa wilayah itu, yang dimaksud adalah jin, dari kejahilan atau keburukan kaumnya. Sehingga mereka berkata, salah seorang dari musyrikin jahiliyah itu berkata, aku berlindung kepada penguasa wilayah ini dari keburukan anak buahnya, atau dari gangguan para anak buahnya. Nah, para jin yang mendengar permintaan perlindungan dari manusia ini, semakin membuat manusia itu ketakutan, semakin membuat mereka merasa ngeri dan takut. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari bangsa manusia berlindung, meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Maka para jin itu semakin menambah mereka rasa takut dan kengerian.
yakni tatkala mereka melihat bahwa manusia yang karena kebodohan dan kelemahan akalnya meminta perlindungan kepada jin, maka para jin itu justru semakin membuat manusia itu ketakutan. Dan boleh jadi makna ayat ini adalah tatkala manusia meminta perlindungan kepada jin, maka manusia tersebut telah menambah jin itu semakin sombong dan angkuh serta arogan. Para jin setelah melihat bagaimana manusia merendahkan dirinya kepada jin, mengiba, mengharap perlindungan, memohon penjagaan, maka para jin itu semakin angkuh, semakin sombong, dan berkata, Ana sayyidul jinni wal ins. Aku adalah tokoh atau pemimpin bangsa jin dan manusia. Dan ini salah satu bahaya meminta perlindungan kepada jin atau syaitan atau tukang sihir dan sebagainya. Bahwa hal ini tidak mendatangkan manfaat sama sekali, bahkan akan semakin membuat manusia itu terpuruk, terkungkung dengan rasa ketakutan, dan mengharap penjagaan dari sesuatu yang tidak mampu menjaga atau memiliki kekuatan sedikit pun. Dan bahwasanya perbuatan ini, yaitu meminta perlindungan kepada jin, termasuk salah satu bentuk kesyirikan. Oleh karena itu, sekelompok jin yang telah beriman ini, setelah mendengarkan Al-Quran, mereka beriman kepada kebenaran Al-Quran, mereka kemudian menyesali kenapa dahulu mereka melakukan kesyirikan. Dan mereka menceritakan bahwa dahulu ada sekelompok manusia yang meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Maka hal ini justru menambah manusia itu terkungkung dalam ketakutan dan semakin bertambah ngeri. Dan semakin membuat jin itu bertambah angkuh serta sombong. Nah, perbuatan ini termasuk syirik yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang mampu menjaga, melindungi makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan isti'adzah atau memohon perlindungan adalah ibadah. Maka mempersembahkan ibadah, menunjukkan ibadah kepada selain Allah, termasuk syirik akbar, syirik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala jika pelakunya tidak bertaubat. Adapun beberapa faidah dari ayat-ayat yang mulia ini, pertama adalah haramnya meminta perlindungan kepada selain Allah Ta'ala, baik kepada jin atau yang lainnya. Dan hal ini termasuk kesyirikan atau menyekutukan Allah Ta'ala. Karena meminta perlindungan, memohon perlindungan, ini termasuk ibadah yang tidak boleh ditujukan atau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena selain Allah adalah lemah, siapapun selain Allah adalah lemah, tidak mampu melindungi dirinya, apalagi melindungi para penyembahnya. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat sedikit pun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.